dalil Al-Quran dan hadis terkait dengan gharal, ya, kita bisa dilihat diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 188 yang mengharamkan tentang gharal dan transaksi yang terlarang itu di dalam syariat Islam. Ya, janganlah sebagian dari kamu itu memakan harta sebagian dari yang lainnya itu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu itu mengetahuinya. Nah, ini sebagai gambaran contoh-contohnya, jangan kita memakan harta orang lain yang tidak diridhoinya, atau memakan harta orang lain yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, yang itu tidak dibolehkan itu di dalam syariat Islam. Yang dibolehkan itu adalah saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini contohnya. Nah, ini gambaran ilustrasi, jangan kita memakan harta orang lain. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, kan itu ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjut kepada dalil berdasarkan hadis Nabi tentang larangan jual beli gharal. Nah, hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli dengan cara hasah. Apa hasah itu? Yaitu jual beli dengan melemparkan kerikil. Nah, hasil lemparan kerikil itulah yang harus dibeli oleh pembeli. Nah, dan Rasulullah juga melarang cara lain yang mengandung unsur-unsur penipuan. Nah, itu dilarang di dalam hal jual beli. Kemudian lanjut hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashtari, janganlah kalian itu membeli ikan itu as-sama fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kalian membeli ikan itu di dalam air, sebab itu termasuk suatu penipuan. Ini di dalam hadis ini dalil tentang salah satu contoh dari gharal, yaitu menjual ikan yang terdapat di dalam air, karena ada unsur di sini ketidakjelasan. Kemudian lanjut itu contoh dari gharal. Ya, umat Islam itu tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat gharal atau ketidakpastian atau manipulasi. Contohnya di sini adalah yang pertama, itu menjual ikan di air. Itu tidak dibolehkan. Ya. Menjual bulu di punggung binatang yang masih hidup. Nah, kemudian contoh lainnya menjual anak hewan dalam perut induknya. Kemudian yang keempat, menjual susu di ambing hewan. Kelima, menjual buah yang belum matang. Keenam, menjual biji-bijian yang belum mengeras. Ketujuh, itu menjual barang yang tidak mungkin diselamatkan. Kedelapan, menjual barang yang bukan milik penjual atau dikuasakan padanya untuk menjual.
Kesembilan, menjual burung di udara, menjual barang yang ada di tempat transaksi tanpa melihat atau memeriksanya. Yang ke-11, menjual barang tanpa menjelaskan sifatnya, jenisnya atau beratnya jika ada di tempat lain. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini berkenaan dengan jual beli, muhaqalah, muzabanah atau mulamasah dan munabadzah. Kita lihat dalilnya itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melarang al-muzabanah. Apa muzabanah? Itu adalah menjual kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah yang dengan timbangan tertentu. Nah, kemudian wal muzabanah, ya, dan juga melarang menjual muzabanah. Istira'i as-samar bitamri kailan wa bai'ul karmi bizabib kailan. Nah, ini kan langsung contohnya, yaitu menjual, apa yang dijual di sini, kurma. Nah, menjual kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan timbangan tertentu. Kemudian selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di sini al-muhaqalah, dan al-muhaqalah ini adalah jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum. Nah, kemudian wal muhadarah, muhadarah jual beli buah atau biji-bijian yaitu sebelum matang, itu al muhadarah. Wal mulamasah, terjadi jual beli jika calon pembelinya memegang barang dagangannya. Nah, ketika mulamasah ini, ya, ketika seorang memegang saja umpamanya baju, berarti itu dicap itu sebagai pembeli. Nah, itu tidak boleh, ya, tanpa diperiksa atau mengetahui yang informasi yang lainnya terkait baju tersebut. Nah, kemudian wal munabazah, jual beli dengan melempar barang dagangannya. Nah, melempar barangnya dagangannya, kemudian itu terjual tanpa pembeli itu mengetahui, memeriksa barang tersebut. Kemudian al-muzabanah, wal muzabanah, yaitu beli kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah dipetik. Ada yang masih di pohon, ada yang sudah dipetik. Kemudian lanjut hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan dari Atha. Sami'a Jabir, Atha itu mendengar itu Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melarang al-mukhabarah, melarang al-mukhabarah, ya, dan al-muhaqalah, ya, al-muzabanah, dan jual beli buah-buahan dan pohon hingga telah yaitu apa? Yaitu menjual bai'is samar, yaitu menjual beli buah-buahan di buah-buahan dari pohon hingga telah nampak baiknya, hingga hatta yabdu salahuha, hingga telah nampak baiknya, dan wa alla tuba'ah, dan tidak boleh
itu dijual sesuatu pun daripadanya selain dari dinar dan dirham, kecuali ayah. Ini dalil tentang larangan itu menjual beli muhaqalah, muzabana, mulamasa, dan munabadzah. Nah, kita lihat di sini. Muzabanah yaitu membeli kurma basah yang masih ada di pohonnya dengan pembayaran kurma kering yang sudah ada di tanahnya. Nah, itu pengertian dari muzabanah. Ada muhaqalah, yaitu pembelian biji yang masih melekat pada tangkainya di ladang dengan biji yang sudah ada di atas tanah atau sudah dipanen dari ladang. Dalam hal ini dilarang menjual tanaman sebelum dipanen hasilnya atau menjual buah sebelumnya matang. Kemudian yang transaksi yang dilarang yang lainnya adalah mulamasah. Seseorang yang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya pada malam atau siang hari tanpa membolak-balikkan atau memeriksanya. Nah, kemudian ada munabadzah, seseorang mencampakkan bajunya dan orang lain juga mencampakkan bajunya. Itulah yang jual beli keduanya tanpa melihat, memeriksa atau menelitinya. Semua itu dan juga semua praktek yang sejenisnya itu diharamkan untuk merintangi jalan ke inti riba, sebab belum diketahui kesamaan dua barang sebelum keduanya kering atau betul. Nah, contoh di sini adalah muhaqalah. Nah, ini Bapak berikan gambarnya supaya Anda itu lebih paham, karena dalam fikih ini yang ditekankan adalah pemahaman kita. Ya. Jual beli biji-bijian matang tua yang masih ditangkai, ini contohnya. Jual beli biji-bijian yang matang untuk tua yang masih ditangkai dengan biji-bijian yang jenis yang sudah bisa ditakar atau ditimbang. Artinya yang biji-bijian matang yang sudah ditangkai ini dicampur dengan biji-bijian yang sejenis. Kedua ini yang dijual. Nah, ini jelas, ini tidak jelas. Nah, ini tidak dicampur seperti ini, yang mencampur seperti ini. Inilah yang dikatakan muhaqalah. Jual beli biji-bijian matang tua yang masih ditangkai dengan biji-bijian sejenis yang sudah bisa ditakar atau ditimbang. Nah, muhaqalah haram. Apa alasannya? Yaitu jahalah, tidak jelas timbangan atau takarannya. Kemudian riba, transaksi barang ribawi sejenis tidak sama itu ukurannya antara yang biji-bijian yang sudah bisa ditakar atau ditimbang tentunya tidak sama dengan biji-bijian yang matang yang sudah tua yang masih ditangkai. Ini contoh dari muhaqalah, ya, transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Alasan dilarangnya inilah muhaqalah haram. Ada jahalah, tidak jelas timbangan takaran, dan ada riba, transaksi barang ribawi sejenis tidak sama itu ukuran. Kemudian ada muzabanah. Nah, muzabanah itu jual beli kurma atau anggur yang masih di pohon dengan kurma dan anggur yang sudah kering. Nah, mencampur di sini. Ada jual beli kurma atau anggur yang masih di pohon. Nah, kalau ini yang masih di pohon, ini contoh kurma yang masih di pohon. Nah, kalau ini contoh kurma yang sudah kering. Nah, kedua ini dicampur. Nah, artinya ya inilah yang dikatakan awalnya itu tidak jelas, itu menjadi awalnya itu jelas menjadi tidak jelas karena dijual dengan cara mencampur antara kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering. Nah, muzaban haram, alasannya kenapa muzaban haram? Karena jahalah, tidak jelas itu timbangan atau takarannya. Nah, karena ini dicampur antara kurma kering dengan kurma yang masih basah yang ada di pohon. Nah, kemudian terdapat di sini unsur riba, transaksi barang ribawi sehingga tidak sama ukurannya. Karena ini tidak sama ukurannya, itu muzabanah. Kemudian itu ada ba'i mulamasah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli mulamasah.
yaitu membeli barang dengan dibatasi keleluasaan pembeli untuk menilai barang. Nah, itu pembeli itu dibatasi keleluasaannya dalam hal membeli atau menilai suatu barang. Itu dari hadis Bukhari. Kita lihat mulamasah. Seseorang pembeli menyentuh barang dagangan dan membelinya tanpa melihat terlebih dahulu. Nah, ini gambar tangan. Menyentuh barang dagangan dan membelinya tanpa melihat terlebih dahulu. Seseorang pedagang berkata, barang mana saja yang engkau sentuh, maka barang tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Nah. Baik mulamasah. Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sebuah produk dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Ini kan ada istilah pemaksaan di sini nih. Nah, jual beli ini dilarang karena mengandung gharar, tidak jelas barang mana yang disentuh. Penjual berkata, aku jual pakaian tersebut kepada kamu dengan sekian harga, tapi syaratnya sentuhan kamu itu seumpama pandangan kamu, dan tidak ada khiyar lagi sekiranya kamu melihatnya. Tidak ada pilihan bagimu sekiranya itu kamu melihatnya. Kalau sudah disentuh, ya terjual, ya Anda harus bayar, wajib Anda membayar. Yang seperti ini itu salah, karena tidak ada khiyar bagi yang pembeli. Nah, kata penjual, jika kamu sentuh pakaian itu, maka ianya terjual kepada kamu. Nah, menjadikan sentuhan itu sebagai syarat kepada terputusnya khiyar majelis dan selainnya. Kemudian ada transaksi yang dilarang yang lainnya, yaitu adalah munabadzah. Nah, seseorang pedagang melemparkan barang dagangannya kepada pembeli dengan maksud menjual, sedang si pembeli langsung membelinya tanpa perlu melihat keadaan barang tersebut. Seseorang pembeli berkata, kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku akan membayarnya dengan harga sekian, tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Telah yang namanya munabadzah atau mulamasah itu dilarang. Telah dilarang dua sistem jual beli, yaitu mulamasah dan munabadzah. Hadis riwayat Muslim nomor 2781. Nah, ini bentuk gambarannya. Nah, karena yang mana itu pembelinya tidak memeriksa atau incomplete information, kurang informasinya terhadap barang yang dibeli. Nah, ini contohnya, ya, yang pembeli itu tidak mengetahui barang yang dibelinya tersebut, ya, kurang informasi yang terdapatnya di dalamnya. Nah, hanya karena menyentuh atau hanya karena munabadzah, karena dilemparkan oleh penjual kepada si pembeli, ya, otomatis di sini yang pembeli itu tidak mengetahui bagaimana sebenarnya barang tersebut, kurang informasi. Nah, ini terdapat unsur-unsur riba. Nah, seperti ini yang pembeli memberikan kepada si penjual, yang mana pembeli itu tidak mengetahui barangnya seperti apa, tidak memeriksa barangnya seperti apa. Nah, ada tanda tanya yang mana pembeli itu tidak mengetahui barangnya tersebut, baik kondisi, kualitas, atau informasi-informasi yang lainnya yang sebenarnya mesti harus diketahui oleh si pembeli.